Kak, ini bukan salah Kak, ini salah Debbie. Ini semuanya karena Dimas marah-marah sama Debbie, makanya kayak gini. Debbie gak mau kalau pernikahan Debbie dibatalin. Debbie gak mau. Debbie udah ngasih DP sewa gedung. Debbie udah bisa nih. Astagfirullahaladzim. Kamu rela digini-giniin demi biar Dimas nikah sama kamu. Debbie sayang sama Dimas, Debbie gak mau. Tapi kamu gak sayang sama diri kamu sendiri kalau gini caranya, Dep. Biarin aja Kak, Dimas mau ngapain aku, mau pukulin, mau ngapain terserah. Yang penting pernikahan Debbie gak batal. Debbie yang salah Kak, Debbie yang salah komunikasi kontekan sama mantan Debbie. Jadi wajar kalau Dimas marah mukulin Debbie. Ya, tapi gak harus mukul, Debbie. Ya Allah, kamu kasihan dong lihat ibu ngeliat kamu kayak gini. Keluarga kamu peduli, tapi kamu gak peduli sama diri kamu sendiri. Kakak gak usah ikut campur, Kak, urusan aku. Kakak gak usah ikut campur. Kakak pergi. Iya. Dep, tapi saya janji bakalan nyelesain masalah ini. Kamu Pergi. Iya. Mbak lihat kan, Mbak? Udah lihat kan Mbak keadaan adik saya kayak gitu, Mbak? Bukannya saya mau nyalain Debbie ataupun Dimas. Di sini saya nggak mau memihak, cuman saya kan butuh bukti, Mbak. Udah lama pergi lah, Mbak. Mbak. Udah pergi, Mbak. Pergi, Mbak. Iya, oke, Mbak Sani, oke. Saya pergi. Udah balik kan, ntar gue sekalian ngubungin Mario dulu aja deh. Loh, kok tangan gue ungu-ungu, apa biru? Kenapa sih? Kenapa? Apa? Liatin. Coba lihat deh. Udah kehapus. Enggak, makanya gue aneh. Jangan-jangan. Coba dong gue minta minjem kamera dong, review yang tadi. Yang gue minta gambar. Nih, lo lihat kan? Kalau misalnya memar tuh nggak akan kayak gitu, itu rapih banget. Ini makeup. Gue yakin ini makeup. Kalau misalnya emang lebam, pasti ngerasa sakit dong pas dipegang. Iya, lo lihat nih. Ini biasa aja tuh, kan? Gimana? Gitu ya? Itu dia, harusnya kalau misalnya lebam memar itu harusnya ada bengkak-bengkaknya kan? Bisa jadi sih. Ini nggak ada sama sekali. Gue harus kasih tau Mario nih. Amazing loh, Fat. Amazing. Bentar, gue kasih tau Mario deh. Yuk. Lu di mana? Kayaknya kita ditipu deh akhir-akhir ini sama Debbie. Ya udah, ntar gue jelasin, kita ketemu aja dulu ya. Ya udah, gue kesana deh. Itu Mario. Stop, Mas. Mas, ngapain? Ayo, kita kasih. Yuk. Aduh. Ya lo mau kemana? Lo tenang dulu, gue cuma pengen ngobrol baik-baik sama lo. Gue pilih aja. Dia bawa gua. Tenang dulu. Ini apaan sih? Gue capek ngurusin Emang diem dong. Debbie. Lo capek ngurusin Debbie gimana? Debbie aja bisa terjolimi. Gue juga. Maksud lo tersolimi itu apa sih? Alah, kalian kan semua gak ngerti. Lo mending tenang dulu deh, lo mending tenang, tarik nafas. Maksud lo apa? Jelasin dong ke kita biar kita ngerti. Enak dia bisa memari badannya dia sendiri. Kayak gue yang nampar dia, gue yang gebukin dia. Loh, emang lo nggak pernah? Kita lihat tangannya, badannya lebam-lebam gitu. Emang bukan dari lo? Dulu gue pernah kalau nampar dia sekali, Mas. Tapi abis itu gue minta maaf sama dia. Karena ibu gue dulu digambar sama bapak gue, Mas. Gak mungkin, Mas, gue mukulin Debbie. Gak mungkin banget.
di depan temennya, di depan mantannya. Gue kayak bantu, gue cowok mas, mbak. Gak mungkin diperlakukan seperti itu. Kamu kasihan gue tuh dikit mas, mbak. Dia tuh gak pernah menjaga martabat gue, mbak. Di depan teman-temannya atau mantannya. Gue ini calon suaminya, mbak, mas. Coba dah, posisi gue gimana? Harusnya kan kalau ada masalah di hubungan dikomunikasikan kan, Mas? Alah, mbak, percuma, mbak. Saya jelasin ke dia selalu menghindar saja, dia selalu pergi dan dia selingkuh, mbak. Dan sampai kebablasan. Ini Mas, dari waktu di pemancingan ngomong kebablasan tuh apa sih maksudnya, Mas? Alah, mbak, gak usah jelasin. Mbak kan tahu dan mas juga tahu kan apa yang kebablasan dimaksud. Kebablasan? Maksudnya? Udahlah. Ya mas, mbak, sejak gue tahu dia kebablasan, gue pengen ninggalin dia. Tapi gue nggak bisa. Pas gue ninggalin, dia silat-silat badannya dan dia pukulin dia sendiri. Dia ngadu-ngadu sama orang-orang dan dia ngadu sama tetangga. Bisa kayak gue yang mukulin dia, mbak. Mas, gue pengen bilang putus, gue pengen ninggalin dia. Tapi dia selalu ngancam. Dan dia bilang, dia bakal ngadu sama ibu gue kalau dia hamil gara-gara gue. Gini deh Mas, Mas coba ikutin kita deh, daripada Mas dituduh-tuduh terus kayak gitu kan. Yuk, mendingan gue hubungin aja gimana ya? Gak mungkin, Gini, Mbak, gini, Mas. gini. Gak mungkin, nanti Gini. pasti gak percaya. Gini mas, kan di sini kita ingin ngebantu sebenarnya, ingin menyelesaikan masalah kan? Iya, paham mas. Lalu kan udah capek kan Iya, sebenarnya. paham. Mas kan lihat sendiri kemarin itu kan, dia ngejar-ngejar gua terus. Tapi dia dorong gua ke pemancingan. Halo, Assalamualaikum. Mbak Sani. Mbak lagi di mana, Mbak? Ya saya ada keperluan buat ketemu sama Mbak. Ya masih perihal permasalahannya Debbie dan Dimas. Ya gini loh Mbak, biar ketemu titik terangnya permasalahan ini, biar Mbak juga tahu jelas sebenarnya tuh kayak gimana. Iya sebentar aja Mbak, kita ketemuan sebentar aja ya Mbak. Oke, nanti saya kabarin tempatnya. Assalamualaikum. Udah dikabarin. Dia bilang sih udah jalan sini, dari tadi. Udah jalan ke sini. Bener-bener. Kalau yang masih jaga emosi ya, jangan rame-rame di sini. Mbak Sani. Dimas. Mbak Sani. Adik gue dipukul sama lu ngomong-ngomong lagi. Mbak tenang dulu deh mendingan. Kita di sini punya bukti lain yang ingin kita tunjukkan sama Mbak Sani. Agak ada bukti-bukti. Ini orang emang. Mbak tenang dulu, kita nggak mungkin manggil Mbak dan Dimas ke seni kalau kita nggak punya bukti. Gak mungkin. Mbak, tolong dong kamera satu, gue mau Yang tadi, nunjukin gambarnya. yang Mas Arifin Mas. Coba. Nah ini Mbak. Itu make up Mbak. Karena udah kayak gitu ada dia nempel di tangan saya. Gak mungkin Mbak. Mbak, Gak mungkin. Mbak tenang dulu, coba diperhatikan seksama ini. Coba lihat bener-bener tuh. Mbak sama Mas kalau emang gak mau nolongin, ya udah nggak kayak gini caranya Mas. Gak mungkin adik saya itu pakai apalah. Mbak, gini ya Mbak dengerin saya. Itu semua dipukul sama dia Mas. Mbak dengerin saya. Saya pertamanya juga nggak percaya. Saya pikir Dimas emang ngelakuin itu. Tapi ketika saya ngelihat video yang digambar tadi, ya mau nggak mau saya harus percaya Mbak, itu emang salah. Semua itu cuma make up. Gak mungkin Mas. Gak mungkin adik saya kayak gitu Mas. Nah, tapi itu yang sebenarnya Mbak, itu kenyataannya Mbak. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Mbak Sandi kenal Iwan kan? Iya. Mbak Sandi tahu kan Iwan tangannya patah. Itu perilakunya dari si Debbie, Mbak. Karena Iwan ditabrak dari belakang, Mbak. Karena si Debbie tidak mau diputusin oleh Iwan. Hah? Sabar dong Mbak. Mas, lu juga sabar dong, saya kayak begini dong. Gak mungkin adik gua kayak gitu, gak mungkin. Ya udah ini kalau ngomong di sini kita nggak akan ketemu nih jalan keluarnya. Mending sekarang kita langsung temuin Debbie, kita lihat sendiri. Memar-memarnya itu beneran atau enggak? Mbak Sani setuju nggak? Dan biar lebih jelas, lu mau ikut nggak Dimas? Saya gak ikut, Mas. Ya dia harus ikut dong, masa dia kayak gitu. Lu harus ikut, biar lu bisa ngejelasin juga sama kakaknya. Biar nama lu juga bersih di sini. Oke, gue sekarang mau ikut kalian.
Ayo mas. Yaudah, yuk, udah yuk. Devi! Kamu ternyata bohong, Devi ya sama ini sama kakak. Aku udah bikin malu. Ibu! Devi, kamu lihat nih kamu. Kamu bohongin kakak. Aku gak bohong. Kamu lihat apa sih ini, Bu? Ibu lihat merah-merahnya, Bu. Merah-merahnya itu pura-pura, Bu. Tapi apa ini, Bu? Saya. Kamu harus tanggung jawab. Siapa yang anak saya? Tapi dia sendiri. Tapi sama pacaran sama kamu, dia selalu lebam. Bu, Ibu coba lihat Bu, lebamnya itu tuh bohongan Bu. Ini apanya? Dia yang salah. Aku sayang sama Dimas. Dimas gak mau tinggal sama Dimas. Tapi kenapa kamu lakuin ini semua, Debbie? Ini bikin malu. Aku minta maaf. Maaf aja, kamu harus sadar. Sama ini kakak sudah marah-marah sama Dimas kayak apa, Debbie? Enggak. Debbie sayang. Apa alasan kamu kayak gini? Debbie gak mau kalau Dimas itu batalin pernikahan Debbie. Debbie gak mau. Debbie gak mau. Maafin Debbie, maafin Debbie, Debbie. Oh, jangan tinggalin aku, Mas. Oke. Gue bakal maafin lo. Tapi ingat, gue nggak akan nikahin lo. Udah kasih jalan aja, biarin. bangun, Debbie. Ibu, maafin Debbie, Ibu. Kenapa kamu melakukan ini, nak? Debbie yang salah, Debbie hilang, Bu. Ya ampun, Debbie. Maafin Debbie, Bu. Tapi sama Dimas, Debbie gak mau ditinggalin Dimas, Bu. Ya, Ibu ngerti, nak. Tapi kamu gak boleh berbohong, nak. Padahal Ibu selalu menyangka Dimas yang berbuat ini, nak. Debbie hilang, Bu. Ibu maafin. Maafin Debbie, Kak. Maafin Debbie. Kamu lakuin ini. Debbie udah hilang, Kak. Maafin Debbie. Ya alhamdulillah, tapi udah kebukti kan ternyata selama ini Debbie cuma bohong aja kan. Dia melakukan segala cara agar orang-orang di sekitarnya peduli sama dia, mau dengerin omongan dia, dan juga Simpati sama simpati dia. sama dia. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang di sini. Yang namanya dalam hubungan itu harus ada kejujuran, bukannya bohong, bukannya hanya ingin mendapatkan simpati atau perhatian. Itu salah. Bukan seperti itu caranya karena itu dosa. Alangkah baiknya jika suatu pernikahan itu didasari dengan rasa kasih sayang dan juga kejujuran dan tanpa ada rekayasa. Seperti yang dialami Mbak Debbie tadi sama Dimas.
Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.